Saya masuk lewat di situ ada sumur, sumur kotak itu. Itu saya masuk ke situ, tembus langsung ke sini, ke bawahnya makam ini. Di bawah makam. Nah, di bawah makam. Ternyata di bawah makam itu kalau di atasnya mungkin makam orang, mungkin bawahnya itu harta benda peninggal Majapahit juga bisa. Itu saya tahunya itu cuma di situ umpama kalau emas itu sekitar 2 pick up itu tidak muat. Ada salah satu warga yang bersedia untuk memberi kesaksiannya tentang tempat. Lokasi yang akan kita tuju ini lokasi pertama. Nanti ada 2 lokasi yang akan kita review. Yang tempat keduanya setelah kita review di lokasi tersebut. Jadi tempat ini dulu merupakan peradaban atau peninggalan daerah kerajaan, karena di Trawulan ini banyak sekali peradaban atau peninggalan daerah kerajaan. Kemungkinan di sini salah satu dari peninggalan dari orang kerajaan. Oke, jangan di skip. Terus saya. Okay. Jadi Pak Paidi ini warga asli desa apa? Batu Sumpa. Kalau kecamatannya ikut Trawulan ya. Di lokasi ini kan terkenal dinamakan Potok. Potok ya. Yang Potok tanah beran yang tidak bisa ditanami ya. Kalau orang zaman dulu itu menyebutnya tanah beran. Terus yang di sebelah ini adalah tanah kapit. Maksudnya tanah kapit itu sini kuburan, yang sana kuburan. Makanya zaman dulu kalau ditanami itu ya kata orang-orang dulu diibaratkan apa itu ya, ngeruwo. Ngeruwo itu pakai bancaan, selamatan gitu lah, hajatan. Kalau panen nanti bisa dipasang umbul-umbul biasanya di sini. Itu ceritanya bapak saya dulu. Karena bapak saya dulu ikut namanya Haji Dulgoni ini, sawahnya yang ya ini, sawahnya. Yang tempat ini. Nah, jadi bapak itu sering tahu tempat ini. Itu ceritanya. Oke. Pak Paidi, kita agak geser ke sana ya. Oke. Agak geser ke sana menceritakan di sini kata Pak siapa tadi? Pak Urip. Pak Urip. Ini banyak sekali gaib. Nah, yang katanya dulu ada lumpang itu di sebelah mana, Pak? Kalau lumpang itu ya di sebelah situ. Tapi kalau batu yang satu batu di tengah-tengah sini batunya. Zaman dulu itu kalau bapak saya cerita itu ya, batu itu kalau sudah digali, padahal kelihatan itu. Kalau sudah digali, sudah goyang, itu tidak bisa diangkat, berapa orang aja tidak bisa. Besar zaman batunya, dulu. Tidak kecil, cuma agak panjang gitu. Batunya berdiri. Sampai sekarang apa masih ada batunya? Batunya sekarang tidak tahu sudah di mana, ini sudah dicetak bata. Oh, dipindah situ. Oh, digeser. Iya, digeser. Nah, kalau makam ini Pak Paidi ini barangkali panjenengan paham. Kalau Siapa yang dimakamkan di situ? Tidak paham. Dulu itu ada pohonnya besar yang di sini. Pohon apa itu namanya? Ploso. Di mana? Di sebelah mananya? Di sebelah sini. Sekarang sudah nggak ada. Sudah tidak ada, itu zaman dulu. Jadi ada 3 makam yang jenengan tidak tahu makam siapa. Iya, makam siapa. Tapi memang sudah ada makam ini dari dulu. Sudah ada, malah makamnya ini banyak. Sampai ke sana itu dulu makam dikasih pagar cuma ndak terawat. Habis itu disewakan orang nyetak batu bata. Nah, orang nyetak batu bata aja sudah ndak awet lagi. Maksudnya nggak awet, Pribon? Ya, habis sudah tamat Umurnya? Iya. Oh, yang nyetak batu bata di situ? Iya. Itu makam semua dulu. Rata makam. Oh, ada semua. kaitannya dengan apa pencetakan batu bata itu? Ya, mungkin tidak terima ini. Diibaratkan zaman dulu kan sudah rumah orang. Kalau rumah kita sendiri dirusak aja sudah tidak boleh kan. Akhirnya meninggal dunia orangnya. Meninggal dunia. Oke, jadi itu kebanyakan di situ. Nah, di samping panjenengan, di belakang jenengan ini banyak sekali batu bata. Ini kuno ya, Pak Paidi? Ini kuno, ini peninggalan pondasi mungkin ya rumahnya orang yang dimakamkan di sini mungkin. Kalau ini saya ceritanya tidak tahu, cuma kan kalau biasanya ada pondasi yang kayak gini itu biasanya rumah zaman dahulu. Mungkin ada yang menghuninya di sini. Tapi kalau zaman sekarang
apa itu waktu penemuan yang di sebelah sana itu mungkin ya ada goibnya sedikit lah. Apa yang jenengan ketahui tentang kegoiban dari lokasi ini, Pak? Ya kalau di sini yang menghuni itu mungkin ya saya ndak pernah ndak pernah lihat, cuma saya merasakan yang ditinggal di sini itu mungkin kalau ndak ular, macan putih sama ketek putih, kerah putih tuh. Semua yang jenengan sampaikan itu gaib. Nah, atau nyata? Itu yang barang gaib, mungkin yang ditinggal di sini. Penjaga dari lokasi ini. Iya, penjaga dari lokasi ini. Ya, di sana itu ya, itu kan ada candi ya, Pak ya. Iya. Dinamakan candi apa? Itu kalau orang-orang bilang itu candi, dulu nyebutnya orang itu kubur tanda. Tapi setelah penemuan ini dia menyebutnya candi apa itu Raden Surobenco. Yang lebih terkenal dengan nama Candi Watu Sumpah ya sekarang. Iya, Candi Watu Sumpah. Ada lagi yang ingin jenengan sampaikan tentang kemistisan dari lokasi yang dinamakan Putuk ini? Putuk ini kalau tidak salah waktu penemuan yang di sana itu mungkin yang barang-barang gaib itu kalau dia menampakkan diri di sana itu pernah waktu itu kan ramai-ramai penemuan kan banyak yang mengunjungi. Yeah. Nah itu di atas pohon itu ada yang serupa kuntilanak, kerah putih itu di atas pohon itu. Cuma yang kuntilanak itu enggak bisa menampakkan mukanya, cuma belakangnya aja yang membelakangi membelakangi orang. Itu nyata itu. Itu di mananya, di sini atau di sana? Yang di sana. Oke Pak Paiti, biar kita menghemat waktu ya, kita langsung ke lokasi yang dinamakan Candi Watu Sumpah ya. Okay. Kita nanti menceritakan lokasi tersebut. Yang tadi di belakang kamera jenengan juga sedikit berbagi pengalaman tentang temuan dari Candi Watu Sumpah tersebut ya. Oke, next kita langsung menuju ke lokasinya, Pak. Oke pemirsa semuanya, jadi kita sudah sampai di lokasi yang dimana tadi terlihat dari lokasi yang satunya. Di sini dulu tidak seperti ini, yang sekarang terlihat ada candi yang sebagian atau bagian atasnya itu ada suatu bangunan yang diduga itu adalah makam siapa, Pak? Yang makam Raden Surobenco. Ada juga yang menyebutnya kubur tanda. Kubur tanda itu kalau orang luar sini. Oke, nanti kita cerita di sana aja. Saya mau mengingatkan kembali, tadi jenengan di belakang kamera kan menceritakan waktu ini belum ditemukan kan, masih gundukan tanah tinggi. Nah, kesaksian jenengan seperti apa waktu itu? Nah, waktu seperti gundukan itu, nah saya itu kerja di sini, itu mengairi sawah. Nah, waktu mengairi sawah sudah kecapean, baru saya tidur di bawah sana. Itu yang pohon Kamboja itu masih hidup, tapi menjorok ke sini, ke barat. Nah, saya tidur di bawah itu, pohon serut itu namanya. Nah, sekitar kalau tidak salah jam 11. Berhubung badan kecapean itu kayak apa ya? Kecapean, habis itu sampai isak saya baru bangun. Tapi sebelum saya tidur, yang mencetak bata di sini itu, nah saya kok menemukan apa itu batu bata yang berukiran teratai. Saya kan pernah membuat patung juga. Di mananya itu, Pak? Di mananya? Nah, di sana di atas. Oh, yang teratai itu di atas? Iya. Coba tapi kita agak maju biar terlihat. Saya tunjukkan. Waktu itu saya tunjukkan yang nyetak bata. Pak, kalau sampai nemukan terusannya ini, mungkin ini berbentuk nanti apa candi, apa entah apa, pokoknya barang peninggalan zaman kuno mestinya. Nah, sudah saya bilang gitu sama yang nyetak bata ini, Pak, terus langsung saya ditunjukkan, loh, ini loh, bahwa candinya itu sudah ketemu, tapi jangan bilang-bilang sama orang. Nanti saya nyetak batanya di stop gitu. Yang ditutupi plastik itu sebelah mananya? Yang sana ya. Coba itu kita ya, ke sana, Pak. Pas itu. Iya, kita ke sana, kita merapat ke lokasi. Ya, ini agak panas, Pak, makanya saya geser ke situ. Iya. Nyelkit ya, Pak ya. Samaan nggak kepanasan, Pak? Enggak. Ini. Pokok yang penting. Oke. Jangan menyentuh sandinya gitu aja. Agak maju sana. Nanti salah. Nah, ini kan teratai ini. Nah, dulu yang saya temukan itu yang seperti ini loh. Nah, seperti ini. Oh, ukiran teratai. Nah, ini ukiran teratai. Kan pasti ada terusannya, tapi saya tidak tahu waktu itu kalau sudah ketemu yang bagiannya tak bata di sini.
Nah, terus lokasi ini ditutup plastik dulu. lokasi ini ditutup plastik waktu ketemu itu sama yang nyetak bata. Nah, baru itu yang dibilangi orang yang nyetak bata itu cuma saya sama yang namanya Karsan. Cuma Karsan itu keceplosan omong bilang sama yang namanya Cak Sun. Nah, habis itu Cak Sun bilang sama orang-orang katanya sudah dapat wangsit dari sini. Cak Sun belum dapat wangsit, itu ini sudah ditemukan yang nyetak bata. Kan kalau dipikir secara logika kan kalau tidak digali kan nggak mungkin ketemu. Nah, itu berarti awal mula ditemukan candi ini itu ditemukan oleh orang yang menyetak batu bata di sini kan gitu ya. Kalau tanahnya ini ikut punya perorangan atau tanah kas desa? Ini termasuk kalau di daerah itu tanah negara. Tanah kas desa ya berarti ya, TKD ya. Iya. Nah, Pak, itu kan ada bangunan tuh di atas itu ya. Iya, itu makam itu. Makam. Coba kita agak geser ke sana, Pak. Saya kalau ngomong peninggalan tuh agak bingung, nggak tahu sejarah soalnya. Nah, seperti ini kita. Jadi untuk naik ke makam tersebut ada akses jalannya. Lewat mana? Jalannya sebelah sana. Cuma kalau lihat di sini menganguk gitu ya. Ya kita nganguk ya kalau orang Jawa ya. Atau nengok. Menyepil. Oke. Tapi bangunannya baru Pak ini kayaknya Pak. Bangunannya baru. Kalau dulu, ini dirawat. Dulunya seperti apa? Dulunya ya gundukan gitu aja, cuma ada makamnya. Oh ini. Jadi memang sengaja dipagar keliling biar tidak rusak gitu. 1, 2, 3 ada 4 makam. Oke. Pak Pedi kita cerita sambil duduk ya. Karena di sana sangat panas sekali. Kita menceritakan tentang satu sejarah dari temuan Candi Watu Sumpak, dan tentu di sini warga lokal sini juga sering atau punya kesaksian tentang kemisisan dari lokasi yang dulu merupakan gundukan tanah ini. Kalau panjenengan sendiri punya kesaksian apa selain yang sudah jenengan sampaikan di awal tadi tentang tempat ini? Yang masalah mistisnya? Iya. Kalau masalah mistis itu waktu menemukan ini kan ramai-ramai orang berkunjung. Nah, itu orang saya sering lihat itu kalau di atas itu ada penampakan, misalnya seperti kuntilanak, kera. Cuma itu aja yang nampak. Yang sering-sering nampak itu malah kuntilanaknya. Yang sesuai yang dengan sampaikan di sana tadi ya? Iya, cuma kuntilanak. Cuma tidak mau menunjukkan mukanya. Tepat lokasi keberadaan atau kemunculan kuntilanak itu di sebelah mananya? Dulu ada pohon mangga yang di situ ada pohon mangga kueni. Sering yang nampaknya itu di pohon mangga di atas. Itu sama kera putih. Yang sering muncul? Iya, yang sering muncul itu. Terus tadi ini mungkin sedikit melenceng, tapi kalau misalnya tidak benar jangan sampaikan apa adanya. Di Watu Sumpak ini kan terkenal dengan kampung Gajah Mada. Kampung Gajah Mada itu bukan kampung Gajah Mada. Apa Pak? Tentang Gajah Mada gimana? Enggak ada hubungannya kalau mungkin saya enggak tahu kalau itu. Kalau ini ada hubungannya dengan itu Empu Supo. Empu Supo yang membuat keris. Yang membuat keris, ya membuat pusaka Mojopahit lah. Apa yang jenengan ketahui tentang Empu Supo di lokasi ini? Kalau Empu Supo itu kalau cerita kakek saya itu dulu itu umpama zaman sekarang itu tukang bikin alat pertanian itu. Iya, pandai besi lah. Nah, iya, kalau zaman dulu kan pusaka. Nah, tapi kalau Empu Supo itu bikinnya itu enggak pakai palu, enggak ditempa. Cuma dipijit sama jarinya. Penyet-penyet gitu ya. Nah, iya. Itu di lokasi ini. Di lokasi ini ceritanya. Dan versi lain tapi bikinnya di lokasi sana, tapi kalau menurut cerita yang tua itu yang sini. Itu saya enggak tahu itu cerita orang yang sudah yang di atas saya lah umurnya. Berarti kita cerita yang jenengan ketahui saja ya. Saksian panjenengan. Tadi sempat kesepil ya sedikit. Katanya di sini kubur tanda. Ya kan? Kuburan tanda atau ronggeng.
ya. Dari 4 makam yang ada di atas sana itu kemungkinan salah satu dari atau kemungkinan semuanya ronggeng atau tanda tersebut. Kalau ceritanya itu enggak tahu saya. Kalau sekarang ini waktu penemuan ini itu ceritanya itu ini makamnya Mbah Raden Surobenco, yang saya tahu itu yang saya dengar itu sama Mbah Raden Sukodilogo atau apa itu, saya kurang jelas. Nah itu kalau yang 2 itu saya tidak kenal. Ya. Kenapa warga sini meyakini kalau di sini sebagian ya meyakini bahwa kubur tanda? Adakah pengalaman mistis yang dialami warga lokal sini? Nah, mistisnya zaman dulu. Zaman dulu itu kalau orang-orang tua cerita itu kalau zaman dulu kalau hari Jumat Legi malam itu biasanya itu terbunyi suara gamelan seperti gong gitu. Dari tempat ini, Pak? Ya, kedengarannya dari tempat sini, tempat gundukan ini. Cuma waktu itu kalau hari Jumat Legi itu sering-sering dengar itu suara gamelan. Nah, makanya orang sini semuanya menyebutnya kubur tanda dulu itu. Tapi kalau zaman sekarang orang apa itu taunya ya itu Mbah Raden Surobenco itu. Jadi itu versi lama orang dahulu menyebut kubur tanda karena mengacu pada suara-suara gamelan yang terdengar di malam Jumat Legi. Terus muncul lagi versi yang mengatakan bahwa itu makam Mbah Surobenco. Panjenengan sendiri ini pribadi jenengan. Kira-kira benarkah makam yang ada di atas itu makam atau apa? Kira-kira dari versi panjenengan? Kalau menurut saya loh, pribadi saya, itu saya tidak yakin mungkin kalau itu makam. Soalnya saya sudah menyelami di situ. Menyelaminya gini, waktu itu penemuan banyak orang ke sini, ada ngelihat ada yang ritual. Kalau saya enggak, saya cari jalannya, bagaimana saya bisa masuk ke dalam situ. Nah, bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam situ? Nah, kalau orang mengatakan mungkin saya orang biasa, orang-orang lainnya nggak mengerti ya, nggak paham saya, itu nggak perlu diketahui orang lah. Saya ini. Itu saya ini semacam apa ya? Semacam kalau orang datang ke rumahnya orang itu haruskan pamit atau mengetuk pintu. Permisi lah. Waktu itu banyak orang datang ke sini, saya cuma di sana, menjauh dari sana. Di mana pintunya? Dari barat dulu saya cari dari barat. Cuma saya ya ndak meninggalkan yang kuasa lah, gampangnya. Nanti kalau meninggalkan sana, saya bisa dianggap musyrik. Nah, sudah saya dari sana, habis itu ke utara, supaya tidak diketahui orang. Saya menjauh dari gundukan ini, dari utara menghadap ke selatan. Habis itu mutar ke timur menghadap ke barat. Habis itu ke selatan menghadap ke utara. Saya kembali ke sebelah barat. Akhirnya saya di sana menemukan jalannya. Nah, habis itu jam 3 saya pulang. Saya ingin tahu apa dalamnya. Nah, tahunya itu saya pas di rumah sudah kecapean, ngantuk. Kok dalam mimpi saya itu langsung dalam tidur langsung mimpi saya masuk lewat di situ ada sumur. Sumur kotak itu. Itu saya masuk ke situ, tembus langsung ke sini, ke bawahnya makam ini. Di bawah makam? Nah, di bawah makam. Ternyata di bawah makam itu, kalau di atasnya mungkin makam orang, mungkin bawahnya itu harta benda peninggal Majapahit juga bisa. Itu saya tahunya itu cuma di situ, umpama kalau emas itu sekitar 2 pick up itu tidak muat. Emas? Iya. 2 mobil pick up? Iya. Di bawah makam tersebut? Iya. Itu cuma petunjuk, saya nggak menguasai di situ. Petunjuk yang jenengan dapat itu melalui mimpi. Nah, ini nyata ini. Memang saya minta cuma ingin tahu aja. Cuma ya pamit sama yang
yang punya sini lah. Gampangannya yang punya rumah sini. Kan dulu itu kan setiap tempat yang kayak gini kan ada yang menempati. Mungkin ini rumahnya orang zaman dahulu atau apa. Nah, kita kan tidak tahu. Ataukah mungkin memang leluhur dulu sengaja memanipulasi atau menyamarkan sebuah simpanan atau gudang harta dengan dikasih makam di atasnya supaya tidak dikeruk atau dijarah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin bisa juga begitu juga. Jadi kalau dari versi panjenengan, ini sebenarnya bukan makam, tapi di bawah makam ini ada gudang harta karun, kan gitu ya? Nah, kemungkinan gitu juga. Tadi juga jenengan menyampaikan bahwa ada pohon yang sudah tumbang, yang sekarang tonggaknya ada di sebelahnya pohon serut, Kamboja kalau nggak salah, ya, dengan ukurannya sangat besar. Jenengan pernah menyaksikan bahwa ada sosok ular yang menjaga apa itu tadi di sana? Coba disampaikan lagi, Pak. Itu ndak itu cerita dari orang-orang sudah menyebar kan. Cerita dari orang-orang dulu itu. Saya waktu kecil pohon Kamboja yang di sebelah barat itu yang menjorok ke barat, itu bawahnya itu ada piring emasnya tapi dijaga ularnya besar melingkar di situ. Ular apa itu kira-kira Pak Pete? Naga. Ular naga? Iya. Jadi ular naga itu kemungkinan menjaga harta karun yang ada di lokasi ini? Iya. Apakah sosok ular naga itu sendiri pernah muncul dalam wujud nyata? Adakah saksi warga sini yang pernah dijumpai gitu maksudnya? Kalau orang sini tidak pernah dijumpai, cuma yang dulu pernah muncul itu yang di sebelah sana, di sebelah kuburan sana. Malah jauh dari lokasi? Iya, itu kan ada hubungannya dengan sini, tempatnya itu. Muncul dan itu ada hubungannya dengan sini. Jadi benar-benar nyata muncul ular naga? Iya, muncul cuma di atas. Di atas apa itu? Ya, di atas langit-langit ngawang lah. Oh, terbang? Nah, terbang. Ular naga itu terbang di atas punden? Iya. Itu berapa orang yang waktu itu menyaksikan Pak Pete? Orang banyak itu, malam kok. Malam hari? Iya, malam hari. Cuma orang bilang mau ada apa ya kok ada ular muncul. Nah, muncul dari zaman dulu. Muncul dari punden itu atau muncul dari sini? Muncul dari punden. Menuju ke sini? Enggak, ya di atas itu aja. Dengan durasi lama atau berapa menit? Cuma berapa menit gitu aja. Tapi ini banyak yang nyata ya Pak Pete ya? Nyata itu. Saksian warga sini yang pernah menyaksikan. Mungkin ya itu ya apa ya, kalau di punden itu kan ada pusakanya namanya Nogo Sosro. Nah itu mungkin itu wujud dari pusaka itu ya, saya enggak tahu. Itu kejadian sudah berapa lama itu Pak Pete? Itu lama sekali, waktu saya mungkin masih jejaka mungkin. Hanya satu kali itu kan? Hanya satu kali itu satu kali. Tapi di sini, di tempat ini, yang Nyenan maksud ular naga yang melingkar di pohon Kamboja, yang menjaga piring emas dan harta karun yang ada di bawah makam ini, itu nggak ada warga yang menyaksikan, hanya panjenengan? Enggak, itu cuma cerita. Oh, cerita orang itu. Mungkin ya dulu ada yang tahu. Cuma dari cerita itu kalau nggak ada asalnya ada perjalanan kan ada cerita. Terus waktu penggalian atau ekskavasi lokasi ini pernah nggak ditemukan harta peninggalan, harta karun atau emas gitu atau pusaka gitu di lokasi ini? Enggak, kalau dulu yang di sebelah situ yang di Cetak Bata itu ada yang menemukan apa itu seperti apa rantai sama pusakanya itu. Kalau sekarang itu orangnya sudah meninggal, mungkin di anak-anaknya orang sampai gede gitu. Itu waktu penggalian sini atau warga yang menggali untuk batu bata merah? Menggali untuk batu bata merah. Batu bata ya, yang di sebelah sana, jauh dari lokasi ini. Di sebelah selatannya itu. Oke. Bapak itu ada lagi yang ingin disampaikan? Udah itu aja setahu saya. Karena ini sudah terdengar suara bentar lagi azan duhur. Mungkin ini saja yang bisa Nyenan sampaikan gitu ya. Barangkali teman-teman ada tambahan pertanyaan, monggo. Cukup. Ya wes, saya mulai. Oh ya, terima kasih Pak Pete atas waktunya. Nyenan sudah berkenan sama-sama berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang pemistisan tempat yang dinamakan Candi Wates Umpak, yang dimana di sini banyak sekali versi yang mengatakan yang tadi sudah Nyenan sampaikan. Ya Pak Pete ya, mungkin panjenengan sehat selalu.
dilancarkan rezeki, dipanjangkan umur yang berkah, dijauhkan dari segala musibah. Tunggu Pak Waitingge. Oke, pemirsa semuanya, untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.